Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Jawa Barat, Cucus Utara meminta produktivitas pekerja untuk ditingkatkan seiring dengan kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK 2020. Menurutnya, pekerja adalah aset bagi pengusaha sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergisitas antara kedua belah pihak. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Jawa Barat Cucus Utara meminta produktivitas pekerja untuk ditingkatkan seiring dengan kenaikan upah minimum kabupaten kota UMK 2024. Hal itu diungkapkan Cucus Utara dalam rapat pimpinan Provinsi Rapimprov 3 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat tahun 2023 di Bandung Jumat 1 Desember. Menurutnya, serikat pekerja adalah aset bagi pengusaha dan mitra bagi Kadin Jawa Barat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Sehingga dalam mencapai kesejahteraan pekerja diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas antara pekerja dan pengusaha. Saya memahami bahwa tingkat kesejahteraan itu utama. Ya kan begitu, dan kita juga dorong. Itu akan sangat berpengaruh pada produktivitas, sehingga naiknya upah, naiknya produktivitas. Pengusaha sejahtera, kita pun ingin pekerja sejahtera, pengusaha pun kita ingin maju. Jadi artinya mari kita bersama-sama ciptakan damai ini dengan cara apa? Komunikasi sinergi, kolaborasi yang inklusif dan progresif. Ia juga mengaku kondisi ekonomi bagi pengusaha sedang tidak baik, terlebih tahun 2024 mendatang adalah tahun politik. Kadin pun berharap situasi politik mendatang berlangsung damai sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri. Pemirsa, tangani banjir di area Kota Baru Mandiri KBM di Tanjung Selor, Kalimantan Utara dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan normalisasi Sungai Seriang. Normalisasi ini juga bertujuan untuk penanganan banjir 50 tahunan dengan tema Go Green. Penanganan banjir di kawasan Kota Baru Mandiri KBM yang berada di Tanjung Selor, Kalimantan Utara dilakukan dengan normalisasi Sungai Seriang yang melintasi kawasan KBM. Normalisasi Sungai Seriang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR Perkim. Dalam dialog yang digelar pada Kamis 30 November, Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara, Pelmi Sulta, menjelaskan Sungai Seriang yang dinormalisasi memiliki lebar 14 meter dan panjang mencapai 4 km. Normalisasi ini bertujuan untuk mengatasi dan mencegah banjir 50 tahunan dan menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang dengan mengusung tema Go Green. Rencanakan dinormalisasi, tetapi di proses normalisasi kita juga memberikan suatu treatment itu tujuannya untuk wisata. Kita membuat jalan inspeksi dan nanti juga ada beberapa taman yang kita buat di pinggir sungai, tapi itu untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek yang sekarang kita kerjakan, kita fokus untuk membuka sungai dengan lebar yang kita rencanakan untuk pengendalian banjir 50 tahunan. Normalisasi Sungai Seriang yang akan berlanjut dengan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pusat pemerintahan Kalimantan Utara akan berdampak pada kegiatan masyarakat dan pembangunan perkantoran yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah pembangunan kantor berita antara Biro Kalimantan Utara. Sesuai dengan arahan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan normalisasi tidak mempengaruhi untuk pembangunan fisik, jadi tetap dilaksanakan. Dan normalisasi sesungguhnya bermanfaat sekali karena yang pertama untuk mengendalikan banjir, yang kedua ya untuk estetika, untuk mungkin bisa dikembangkan untuk tempat wisata, jadi sangat bermanfaat bagi antara itu sendiri. Upaya normalisasi Sungai Seriang dan pembangunan di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan antara lain dengan menggeser lebar sungai, pembangunan jalan inspeksi untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta taman wisata. Kegiatan ini diperkirakan selesai pada tahun 2026 mendatang.
Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Sebagai upaya untuk menekan angka stunting, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur sosialisasikan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Gerakan tersebut juga untuk meningkatkan permintaan pasar terhadap produk ikan sehingga perekonomian nelayan dan pembudidayaan ikan tawar turut meningkat. Stunting merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember hingga Februari 2023, tercatat ada 12.754 balita stunting dari total sebanyak 173.043 balita di Jember. Sebagai salah satu upaya menekan angka stunting, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat 1 Desember, mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan makan ikan di alun-alun kota setempat. Melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelajar ini, Bupati Jember, Hendy Siswanto berharap angka kasus stunting di Kabupaten Jember dapat terus berkurang. Mengingat dalam ikan terkandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3 yang baik untuk tubuh.
Dan kami mempunyai karyawan Pemkab Jember sendiri. Ada 24.900 karyawan Pemkab Jember. Tentunya lewat duta-duta karyawan Pemkab Jember ini untuk segera mensosialisasikan gemar makan ikan. Namun dimulai dari kami sendiri. Tentunya kalau ini dilakukan, ini akan sebagai untuk menambah protein badan sehat dan bisa menekan angka stunting dan juga lebih dari itu tentang perekonomian. Ya positif ya Mbak. Positifnya Tidaknya bagaimana? kita jadi ini suka makan ikan bergizi ya. Selain sebagai upaya menekan angka stunting, gerakan memasyarakatkan makan ikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan permintaan pasar terhadap produk ikan, sehingga perekonomian para nelayan dan pembudidaya ikan tawar Jember turut meningkat. Kita ke Pangkal Pinang, pemirsa. Ratusan sampel arsip ditampilkan dalam Festival Literasi dan Arsip 2023 yang digelar di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung berharap masyarakat semakin memahami bahwa arsip memiliki arti penting karena mengandung nilai historis yang berkaitan dengan sejarah bangsa dan negara. Ratusan sampel arsip foto koleksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan dalam Festival Literasi dan Arsip 2023 yang digelar di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Di antaranya foto-foto gubernur dan penjabat gubernur Babel mulai tahun 2002 hingga terkini. Selain juga sejumlah foto yang menggambarkan kondisi Babel di masa lalu, seperti peristiwa banjir di Pangkal Pinang tahun 1986, sejarah pembentukan Provinsi Babel, hingga foto-foto saat pandemi COVID-19 melanda. Melalui pameran arsip foto tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung Rahmadi yang ditemui pada 30 November berharap masyarakat dapat semakin memahami bahwa arsip memiliki arti penting karena mengandung nilai historis yang berkaitan erat dengan sejarah bangsa dan negara. Selain dapat mempromosikan serta memasyarakatkan arsip di tengah-tengah masyarakat umum dan peserta didik. Bagaimana besok Bangka Belitung dibawa oleh mereka? Nah, kalau hari ini kita tidak perkenalkan, ini alamat bahwa anak-anak kita akan menjadi bagian yang tidak paham tentang sejarahnya dia sendiri. Kegiatan Festival Literasi dan Kearsipan 2023 direncanakan akan berlangsung hingga 2 Desember mendatang, di mana juga akan diisi dengan berbagai lomba, di antaranya lomba cipta dan baca puisi, hingga lomba cerita bahasa daerah. Kita ke Bogor, pemirsa. Sebanyak 8 unit helikopter angkut berat H225M diserahkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Atang Senjaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Helikopter H225M merupakan helikopter angkut berat serbaguna yang berfungsi untuk operasi khusus evakuasi medis, pengawasan, dan bantuan tembakan dari udara. Sebanyak 8 unit helikopter angkut berat H225M diserahkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Udara. Proses penyerahan dilakukan langsung oleh Menhan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo di Lanut Atang Senjaya, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 1 Desember. Menhan menyebut, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berjuang membeli alat utama sistem persenjataan terbaik untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, demi memperkuat kesiapan tempur sekaligus dalam pertahanan udara Indonesia. Karena menurutnya, kebutuhan helikopter bagi Indonesia sangat diperlukan, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat besar. Kebutuhan angka yang ideal tentunya terus kita kaji. Ya, ada ideal dan ada yang kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Jadi tentunya harus kita paham dan mengerti luas wilayah kita adalah luas wilayah sebesar Eropa. Helikopter H225M merupakan helikopter angkut berat serbaguna yang berfungsi untuk operasi khusus, evakuasi medis, pengawasan maritim, dan bantuan tembakan dari udara. Helikopter tersebut didesain oleh Airbus Helicopters
bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, China mengambil sejumlah kebijakan untuk mengatasi lonjakan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Komisi Kesehatan Nasional China menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan penerapan diagnosis dan perawatan yang terklarifikasi serta menyediakan informasi perihal fasilitas medis.
Pemirsa, pemerintah Prancis berencana umumkan kebijakan anti rokok. Kebijakan tersebut akan diterbitkan pada Maret 2024 mendatang dan di negara tersebut rokok bertanggung jawab atas 75.000 kematian per tahun. Et ben avec des enfants à côté, on sait le problème du tabac et même en termes d'exemplarité, pour moi c'est un autre sujet, je suis pour. Il y a quelques mégots déjà, donc j'imagine que c'est pas complètement respecté. Donc oui, ça peut que être bien. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.